Pengadilan Negeri Pleiari memutuskan hukuman mati untuk terdakwa Rosihan Anwar Rabu kemarin. Majelis hakim menjatuhkan vonis ini atas pertimbangan perbuatan terdakwa yang terbilang sadis dan kejam. Karena selain melakukan pembunuhan berencana sebanyak 2 kali, terdakwa juga membakar dan memasukkan jasad korbannya ke dalam sumur. Atas putusan hakim tersebut, terdakwa mengajukan banding. Persidangan terhadap terdakwa Rosihan Anwar dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pleiari melalui video conference dengan Rumah Tahanan Kelas 2B Pleiari tempat terdakwa ditahan saat ini. Ketua Majelis Hakim Haris Konstituanto didampingi 2 anggotanya Riana Kusumawati dan Andika Bimantoro membacakan amar putusan sekitar 40 menit. Vonis pidana mati dijatuhkan, terdakwa dinyatakan terbukti melanggar pasal berlapis diantaranya pasal 340, pasal 55, pasal 363, pasal 339, dan pasal 55 KUHP. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa terbukti terlibat 2 kasus pembunuhan terhadap korbannya, Mas Rafa warga Bentok, Kecamatan Bati-Bati, dan Mahmud Amrus warga Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru. Kedua korban selain dibunuh juga dibakar dan dimasukkan ke dalam sumur oleh terdakwa. Atas putusan ini, terdakwa Rosihan Anwar alias Aldi Rizwar alias Ahmad alias Aldi bin Sarifuddin almarhum langsung menyatakan upaya hukum banding atas dan kemudian kepada terhadap jaksa penuntut umum sikapnya juga menyatakan pikir-pikir, sehingga dengan demikian perkara ini belumlah berkekuatan hukum. Sementara itu, penasihat hukum terdakwa Abdul Qadir Mukti menanggapi putusan majelis hakim. Dirinya mengatakan tidak zamannya lagi hukuman mati, karena menurutnya hukuman mati adalah hukuman tertinggi yang pantas dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan terhadap negara dan orang banyak. Sementara Kasipidum Kejaritala Dimas Purnama menyambut baik vonis majelis hakim, karena sesuai dengan tuntutan yang dilakukan pihaknya terhadap terdakwa. Kita akan masih tetap bertahan kepada pledoi kita bahwa hukuman mati itu tidak sesuai dengan zaman sekarang. Harus ada pertimbangan bahwa hidup matinya orang itu ya bukan ditentukan oleh orang lain. Apapun dalilnya, apapun anunya, bagi saya hukuman mati itu hukuman yang tertinggi. Kejahatan terhadap negara, kejahatan terhadap orang banyak, itu wajar dihukum mati. Kalau ini kan kejahatan terhadap perorangan. Kan tadi sudah kita dengarkan putusan bersama, semua pertimbangan analisis yuridis dari jaksa penuntut umum diakomodir semua oleh majelis hakim, dan majelis hakim pun menilai dalam persidangan fakta-fakta pun mendukung. Jadi memang faktanya memang sadis, tapi ya itu ada pertimbangan, semua ada pertimbangan lain-lain. Pidana mati ini merupakan yang pertama kalinya terjadi di Pengadilan Negeri Tanah Laut, karena selama ini hukuman tertinggi yang pernah dijatuhkan majelis hakim yakni 20 tahun penjara untuk terdakwa yang melakukan pencabulan terhadap putri kandungnya. Dari Pleiari Tanah Laut, Beben dan Zulkifli, Benua Pos TV melaporkan.